Oke Sobat Otodidak, jumpa lagi dengan saya Om Satrio ini ya. Kali ini saya berada di salah satu proyek kita yang berada di Kendal ini ya teman-teman. Jadi di sini saya ada proyek, salah satu proyek dari Gas Kreatif. Ini pembangunan kandang ayam close house dengan dimensi 12 kali 48 ditambah dengan gudang 6 meter. Jadi totalnya adalah 12 kali 54 ya teman-teman. 2 lantai jangan lupa. Untuk konstruksi utama ini kita menggunakan konstruksi besi baja IWF 150 dan untuk lantai menggunakan lantai bambu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan ini baru sempat saya review karena untuk prosesnya itu ya cukup memakan waktu dan saya tidak sempat berkunjung ke lokasi ini, hanya berkunjung sebentar-sebentar saja dan waktu itu saya tidak sempat review. Dan ini malam-malam saya karena finishing dan penyerahan kepada pihak owner. Nah, jadi ini ya malam-malam ya terpaksa saya review. Tapi untuk siangnya tadi siang sudah saya sedikit videokan melalui drone ya teman-teman. Jadi untuk siangnya seperti apa mungkin teman-teman nanti sudah lihat ya di video awal saya atau pembukaan video ini. Nah, sekarang akan kita review ke dalamnya ya teman-teman. Untuk bagian kandangnya, untuk bagian dalam kandangnya ya. Seperti apa? Nah, nanti kita lihat ya. Untuk biaya ya teman-teman, untuk biaya pembuatan kandang ini karena masuk di low semi medium ya teman-teman. Kalau dibilang itu medium tapi versi hemat ya. Gimana ini kan? Susah juga ini. Medium tapi versi hemat ya. Nah, jadi ini untuk bagian luar gudang pun ini hanya pasangan hebel atau bata ringan non plester aci ya teman-teman. Jadi ya hanya seperti ini aja ya. Seperti ini saja. Nah, di situ untuk desain ruang genset, desain kamar mandi itu sudah berbeda dengan yang kandang-kandang sebelumnya ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat aja teman-teman. Kita lihat untuk mulai dari ruang genset dahulu ya teman-teman. Nah, ruang genset. Nah, ini ruang genset ya teman-teman seperti ini. Nah, dibilang low spec karena memang untuk panel distribusi tidak menggunakan, jadi langsung saja ya. Jadi langsung ini mulai dari KWH PLN ya. KWH PLN di sini untuk KWH PLN itu terpasang 23 kVA ya teman-teman. 3 pas jaringan listriknya 23 kVA dan di situ ada tuas pengganti untuk PLN ke genset ya. Dan di sini ada genset. Nah, ini gensetnya rakitan teman-teman. Gensetnya rakitan. Jadi ini cukup simpel ya kalau untuk ruang genset ya. Nah, ini ukurannya kecil teman-teman. Ini 2x3 ya. 2x3 meter seperti itu. Dan di sebelahnya ini ada kamar mandi dan dapur teman-teman. Nah, jadi untuk yang desain sekarang itu untuk kamar mandi bukan di dalam gudang ya. Jadi kalau mau kamar mandi itu harus keluar area gudang dulu. Nah, seperti itu. Jadi di luar. Dan di sini ada dapur. Nah, ini sudah ada kompor, ada magicom ini ya. Seperti itu. Nah, ini masih seperti ini semua. Jadi ya cukup sederhana teman-teman. Begitu ya. Nah, di sini ada bak penampung untuk pendinginan mesin genset atau digantikan sebagai atau difungsikan sebagai radiator genset ya teman-teman. Seperti itu. Dan di sini sudah terdapat cooling pad ya. Cooling pad atau inletnya berada di bagian sini teman-teman. Jadi dekat dengan gudang. Gitu. Malam-malam review ya, karena memang baru sempat ya teman-teman. Nggak apa-apa. Nah, kita lihat untuk bagian serdek yang sebelah sana kayaknya agak terang. Nah, ini untuk pintu panen ada satu ya teman-teman, karena panjang kandang itu hanya 48, jadi hanya satu di tengah saja. Dan itu ada tambahan kanopi untuk pas panen nanti ketika hujan, jadi waktu panen itu nggak kehujanan begitu. Wah, ini bagian serdeknya hitam teman-teman, gelap ya.
nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Nah, ini tampungan sedek ya, tampungan sedek di sini. Udahlah, nggak apa-apa lah, nggak usah. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya seperti apa untuk modelnya ya. Ya seperti ini lah ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke area gudang. Nah, itu yang punya kandang Mas Andi. Di sebelahnya itu ada Mas siapa, saya belum tahu namanya. Dan ini Mas Andi yang dulu punya kandang di Kendal juga ya, yang dulu belum sempat saya review. Oke, sekarang lanjut kita keliling gudang dulu, baru nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Aris ya, untuk pemiliknya. Lanjut kita review lantai 2 dulu ya teman-teman. Nah, ada spring bed, sudah dikasih spring bed. Untuk tampungan air utama teman-teman berada di situ. Itu ukuran 1 kubik ya. 1 kubik itu sistem sudah otomatis, langsung penuh jika nanti kosong. Dan untuk sistem drinking system ya, drinking system masih biasa, masih manual ya, jadi tanpa dosatron. Jadi nanti untuk pencampuran obat itu lantai 1 dan lantai 2 itu berada di sini semua ya teman-teman. Jadi untuk sudah beda sama yang dahulu lagi ya. Kalau dulu kan berada di dalam kandang ya, nah, kalau ini berada di area gudang. Jadi dari sini nanti baru dialirkan ke dalam kandang begitu ya teman-teman, dan dibagi ke masing-masing line minum. Untuk pemanas memakai Remington bahan bakar solar, karena di sini untuk solar masih mudah mendapatkannya. Seperti itu. Dan ini semua sudah kita tes, sudah kita pastikan semua telah beroperasi. Di sini terdapat jendela cukup kecil ya teman-teman. Nah, jadi untuk pengunjung yang ingin melihat ayam itu bisa melalui jendela ini saja. Nanti ketika ada ayam begitu ya. Dan kebetulan saat ini sudah disebar skam ya untuk bagian dalam kandangnya. Oke, sekarang kita masuk saja teman-teman. Nah, ini pintu masuk kandang, geser teman-teman ya, bunyi tapi. Nah, ini untuk area dalam kandang ya. Untuk super feeder masih manual ya. Ini kita menggunakan bahan yang standar ya teman-teman. Ini ya standar seperti ini. Untuk nipple sama, ini juga standar, cukup bagus tapi teman-teman ya. Ini sudah ya bagus lah, walaupun standar tapi cukup bagus begitu ya. Ini juga sudah ada airnya teman-teman ya, tuh, udah keluar airnya ya. Oke, ini sudah disebar skam semua. Untuk plafon, nah ini untuk plafon sebenarnya sudah ada perubahan desain ya teman-teman. Untuk plafon kali ini yang kita buat, untuk gantungan pun kita sudah menggunakan sistem baut ya. Nah ini bautnya, ini dicat biru ya, ini baut. Jadi untuk levelnya itu nanti bisa diatur, tapi nggak usah diotak-atik ya, saran saya, karena ini memang sudah kita level dan ini sudah kita pastikan untuk levelnya itu semua rata begitu ya. Nah, untuk sistem terpal ya seperti ini ya teman-teman, masih sama, hanya perubahan di beberapa desain seperti gantungan, model gantungan yang dulu kita memakai holo, tapi sekarang kita sudah menggunakan baut, jadi untuk levelnya lebih enak ya. Kalau untuk penempelan sama ya teman-teman, jadi masih menggunakan staples, dan kita lapisi dengan karet ya gitu, untuk menekan biar angin nggak berabas gitu ya teman-teman, kalau bahasa Jawanya. Selueh lah itu, pokoknya bahasanya gelepotan nggak apa-apa ya, yang penting enak didengar. Mudah-mudahan teman-teman ya, para subscriber
channel ini ya betah dan gitu ya dengan sajian video saya, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian yang ingin membuat kandang atau peternak-peternak semua begitu ya teman-teman. Untuk pencahayaan ya, untuk pencahayaan lampu ini kita setel di angka 3 kali 4 ya teman-teman. Jadi ke sana 3 dan ke sana 4 meter, dan ada 3 titik ya di masing-masing lebarnya gitu. Nah, jadi untuk bagian dalam kandang seperti ini. Dan untuk tirai teman-teman, di kandang ini masih manual ya. Manual gimana ya, manual itu jadi nggak pakai handwind. Nanti kalau pas ingin diturunkan ya itu nanti nuruninnya manual saja gitu. Karena ya itu tadi, karena sudah saya sebutkan di awal, karena ini adalah medium ya, kelasnya medium tapi versi hemat ya. Begitu teman-teman. Susah ya bilangnya ya. Untuk blower terpasang 5 blower ya teman-teman di sini. 5 blower 50 in. Nah, di sini menggunakan yang blower Kunven tapi yang pakai fiber ya teman-teman. Nah, seperti apa? Ya seperti ini ya. Seperti ini untuk blowernya. Tapi daya hisap ya lumayan ini teman-teman. Ya karena masih baru ya. Wah, nggak kelihatan. Nggak apa-apa lah. Ya, pokoknya ini seperti ini ya. Nanti kalau ingin yang teman-teman yang mungkin tinggalnya dekat di daerah Kendal bisa berkunjung ke kandang ini ya, untuk sekedar melihat-lihat atau ingin belajar. Nah, itu ya nanti bisa di sini. Untuk air minum juga sudah terpasang. Jadi untuk len minum ada 4 dan len pakan ada 5, begitu ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Ini ya cukup bagus, ini cukup hemat, bukan cukup bagus tapi cukup hemat ya untuk pembuatan kandang ini. Karena budget untuk pembuatan kandang ini itu kemarin kita MOU di bulan November ya, bulan November itu di angka berapa ya kemarin ya, 750 jutaan teman-teman ya. Sudah bisa bikin kandang seperti ini ya. Ya cukup hemat begitu ya. Lantai menggunakan lantai bambu teman-teman, jangan lupa begitu ya. Nah, untuk biasa seperti biasa, karena versi hemat jadi untuk wiring kabelnya masih telanjang seperti ini tanpa pipa ya teman-teman. Kalau mau dipipa juga nggak apa-apa sebenarnya, lebih bagus lagi ya. Tapi karena memang ya tadi untuk si owner karena memang budgetnya dipatok segitu, ya udah kita ajukan RAB ya seperti ini begitu. Untuk panel, dan ini adalah panel powernya teman-teman untuk blower begitu ya. Jadi untuk kontrolnya masih sama, tetap di depan, dan untuk powernya berada di belakang, sama seperti ini ya. Untuk spesifikasi panel itu ya nanti tergantung dari permintaan si owner juga, karena si owner juga tergantung budget juga teman-teman yang pasti ya. Kalau budgetnya mepet ya kita bikin dengan komponen yang istilahnya ya standar-standar saja begitu ya. Nah, di sini ya cukup medium juga ya, medium versi hemat lagi. Nah, jadi ini untuk kontaktor kita menggunakan merek Mitsubishi, dan untuk MCB kita menggunakan merek Shin begitu ya. Oke ya, seperti inilah. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti kita coba anginnya seperti apa. Tadi saya coba itu kenceng banget teman-teman, cukup bagus ternyata. Ini blowernya cukup bagus. Terus terang saya baru pakai kali ini teman-teman untuk blower yang jenis ini, yang pakai fiber. Dari beberapa project yang kita buat itu terus terang saya baru pakai ini saja, blower yang seperti ini di proyek ini. Kalau lainnya kan kita biasanya pakai Kunven yang biasa itu ya, yang pakai besi itu ya, plat. Nah ini kalau ini pakai fiber.
Ini untuk cell decknya. Cell deck 8 meter ya teman-teman. Persisi ya, jangan lupa 8 meter persisi. Jadi kalau satu lantai kanan kiri itu jadi total 16 meter begitu ya. Sama dengan lantai satu. Jadi total untuk cell deck di kandang ini ada 32 meter. Nah, ini untuk tirainya juga manual ya, biasa. Seperti ini. Nah, di sini terdapat pintu untuk maintenance begitu ya. Untuk perbaikan nanti ketika ada masalah dengan cell deck atau apa gitu kan. Itu bisa di sini begitu ya. Oke. Lanjut. Sekarang kita lanjut ke lantai 1. Gudangnya seperti ini. Ini bawahnya lantai bambu ya teman-teman, cuman dilapis triplex saja begitu. Lantai 1 seperti ini ya. Oke. Lantai 1 seperti ini sudah oke. Sudah oke semua ini teman-teman. Sudah siap check in ini. Lah, itu sudah check in ayamnya. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ekor teman-teman, ini udah dites ya. Ini sebetulnya kemarin kandang ini sudah jadi hampir 3 minggu atau hampir 1 bulan yang lalu teman-teman. Cuman kebetulan listrik belum masuk, jadi saya belum bisa tes untuk peralatan. Jadi baru sempat kali ini, tadi pagi saya datang ke sini untuk pemasangan instalasi kelistrikan dan sebagainya, untuk setting panel dan sebagainya. Itu kita setting tadi dan kebetulan baru selesai sekarang dan ini baru nyala. Gitu. Ini baru aktif semua begitu ya. Nah, untuk lantai 1 dan lantai 2 ini sama posisinya ya. Untuk ketinggian kandang pun biasa untuk desain kita itu di angka 185 ya teman-teman. Jadi nanti biar anginnya bagus begitu ya. Jangan terlalu tinggi teman-teman kalau bikin kandang closed ya. Nanti karena pengaruhnya ke hisapan blower teman-teman. Kalau terlalu tinggi itu kan otomatis nanti daya hisap blowernya atau volume yang dihisap oleh blower itu kan semakin banyak ya. Nah, nanti jadinya kurang bagus di ayamnya ya begitu. Nah, kecuali tinggi kandang agak tinggi tapi blowernya ditambah banyak lagi ya itu nggak masalah. Tapi kan nanti ujung-ujungnya akan pemborosan di biaya listrik ya. Operasional kalian akan membengkak begitu ya. Nah, ini skat brooding juga sudah jadi. Sudah dikasih ini pakai bambu saja begitu ya. Itu Mas Aris itu yang punya kandang. Mas Aris boleh ngobrol-ngobrol bentar Mas Aris? Wah, boleh. Ini pengalaman pembuatan kandang dengan gas kreatif Mas Aris. Untuk penilaian Mas Aris gimana itu? Cepat, bagus, murah. Cepat, bagus, murah ya. Saya dulu buat kandang itu ukuran berapa? 1270 ya yang kandang dulu ya. Iya, kandang pertama. Kandang 2 lantai itu Mas Aris ya? 2 lantai itu 2 lantai berapa? 1,4. 1,4. Wah kayak gitu. Kesinya ini Kak. Iya. Itu terus untuk peralatan itu yang kandang lama itu bagaimana? Jauh beda nggak dengan kandang yang sekarang? Jauh beda ya. Bagusan mana Mas Aris? Bagusan ini ya. Isinya ini. Ya, itu jadi itu ya teman-teman. Jadi untuk Mas Aris ini memang sudah mempunyai 2 kandang dan kandang pertama itu sudah jalan berapa tahun Mas Aris ya? Yang kandang pertama 1 tahun ya. Dan ini yang kandang kedua itu kebetulan ya kemarin lihat YouTube channel kita, terus kita ngobrol-ngobrol via telepon, via WA gitu ya. Akhirnya tertarik dengan kita. Ya memang pertama awal mula mungkin nggak percaya dengan kita karena kita ditanya perusahaan apa, PT apa, kita nggak ada ya. Kita hanya pribadi saja Mas Aris ya. Amanah saya. Ya, insya Allah kita amanah gitu. Oke, ini rencana mau check-in kapan ini Mas Aris?
Minggu depan, Mas. Minggu depan ya. Kemarin tanggal 15 kemarin, tapi listriknya belum masuk, diundur. Oh, Minggu depan. oke, siap. Oke, semoga sukses ya Mas Aris ya. Amin. Semoga sukses. Doakan teman-teman ini. Jadi teman-teman yang ingin membuat mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi ya, terlaksana untuk pembuatan kandang kalian dan bisa sukses seperti Mas Aris. Sudah punya kandang 1, sekarang sudah kandang 2 ya. Amin. Oke, makasih Mas Aris ya. Oke, siap. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk sedikit ngobrol dengan pemilik kandang ini ya teman-teman. Ini bukan settingan ya teman-teman, ini pure itu. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Kendal sini mungkin nanti bisa datang ke sini dan dicari siapa Mas Aris, mana Mas Aris, itu orangnya tadi ya. Dan silakan kalian tanya sendiri untuk kepuasan Mas Aris pembuatan kandang dengan kita bagaimana, silahkan kalian ngobrol sendiri, begitu ya. Lanjut untuk review kandang ini teman-teman. Nah, ini untuk panel sama ya, seperti ini. Jadi untuk pembuatan kandang itu ya teman-teman, itu kalian jangan terlalu memaksa ya. Ibaratnya kalian punya budget 1M misal ya, misal 1M. Terus kok mungkin dapat RAB atau mungkin kalian sudah tanda tanya dengan kontraktor atau pemborong kandang seperti ini dengan nilai 1,4, ya kalian jangan dipaksa dengan angka 1,4 itu gitu ya. Jadi turunkan speknya, mana yang nggak penting, mana yang bisa istilahnya bisa minimalkan gitu ya teman, bisa diminimalkan gitu ya untuk budgetnya seperti itu ya. Jadi seperti kandang ini saja, karena Mas Aris itu memang sudah lama, sudah cukup tahu dengan dunia peternakan begitu ya. Jadi untuk konstruksi dia istimewa ya, dia bagus, dia memilih bahan yang bagus, dia memakai konstruksi IWF seperti itu ya, IWF 150. Terus untuk peralatan, pikir dia, karena untuk peralatan cukup yang biasa saja Mas. Kenapa? Karena peralatan masih bisa di-upgrade begitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk lantai, nah ini lantai bambu ya teman-teman, kuat ini karena bambu dari Gerabak ini ya teman-teman, dari daerah saya tinggal. Ini bambunya itu bambu yang tebel-tebel ya, jadi ini bambunya tebel loh ini loh. Lah sekian ya, mana tangannya kak? Wah ini ya sekian ya teman-teman ya, ini kurang lebih 5 cm ya tebelnya. Jadi ini 2 bambu ditangkap gitu ya, ini buat penyangga penguatnya. Terus untuk rengnya ini juga tebel juga nih teman-teman ya. Nah ini kalau bahasa Jawa atau di daerah Jawa, di daerah Jawa Tengah atau di daerah kita itu sebutnya bambu petung teman-teman begitu ya. Jadi bambunya yang tebal-tebal itu ya. Nah, seperti itu. Nah ini untuk tirai ini kita menggunakan A8 ya. Ini A8 cukup bagus ya. Ya sudah standar lah begitu ya. Karena nanti usia pakai kan ya di angka 2 tahunan lah ya, nanti diganti begitu. Nah, bagi kalian teman-teman yang ingin membuat kandang seperti ini, nanti bisa hubungi salah satu nomor yang berada di kolom deskripsi ya. Itu nanti sudah saya sediakan, ada 5 nomor ya. Itu salah satunya ada nomor saya, Satrio Ariwibowo ya. Terus Mas Waris Wahyu Arto itu kakak sepupu saya, dan ada yang lainnya juga ya. Begitu. Ini kandang sudah siap cik ini teman-teman. Oke, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berkah untuk Mas Aris. Dan terima kasih juga untuk Mas Aris ini ya, sudah memberikan kepercayaan penuh kepada kita. Ini pembangunan dari nol sampai dengan finish ini kita laksanakan 2 bulan ya, atau 60 hari kerja. Alhamdulillah kemarin memang ya mundur, tapi nggak banyak teman-teman. Itu mundur berapa hari kemarin ya, nggak sampai 1 minggu, 2-3 hari untuk finishingnya begitu ya. Tapi wajar ya, namanya kita terkendala dengan cuaca itu kan pasti ya. Di sini soalnya baru musim penghujan teman-teman begitu.
Nah, ini untuk pintu panen ya, untuk pintu panen lantai satunya. Wah, tadi pintu panen lantai 2 enggak kita lihat ya. Ini buka gimana? Wah, dikunci ya. Oh, bisa ini teman, penguncinya di bawah. Oh, enggak dikunci dari luar ternyata. Ya sudah, enggak usah lah ya. Oke, jadi ya seperti ini ya teman-teman untuk kandang di Kendal. Wah ya, untuk climate control teman-teman, climate control di kandang ini menggunakan Punos seri 207 ya. Jadi belum menggunakan sistem variable speed. Padahal kemarin sudah saya ojok-ojoki pakai variable speed, tapi nggak mau karena mahal teman-teman. Nggak apa-apa lah. Soalnya bagus teman-teman sistem variable speed. Kalau menurut saya ya, karena suhu di dalam kandang itu lebih stabil, ayam jadi lebih nyaman. Tapi karena tadi ya budget terbatas begitu. Oh ya, di sini digunakan untuk musola. Nah, ini untuk panelnya seperti ini teman-teman. Ini sudah siap juga. Coba kita nyalakan. Oke, lantai 1, lantai 2 saya sajikan satu untuk panelnya, 5 blower ya. Sudah ada heater dan cooling pad. Mas, jajal kecepatan angin nih mas, coba mas. Nah. Oke, sekarang kita nyalakan semua ya untuk lantai bawah. 1, 2, kita manual dulu aja. Oke, ini kita sudah hidupkan 5 ya. Sekarang kita coba tes kecepatan angin dalam kandang. Wih. Kita tes wis nongkrong nang kono malahan. Bagian area tengah kandang, area tengah. Maksudnya depan bagian tengah ya. Depan bagian tengah. Dapat berapa itu, Mas? 3,5 meter per detik ya. CFM coba CFM pencet. CFM. Ya, itu di angka 680 CFM ya. Oke, lanjut ke pinggir Mas, coba Mas. Alah. Pinggir. Itu di pinggir ketemu di angka. Oh iya, ini masih agak terlalu dekat dengan inlet ya. Mungkin tengah situ Mas, bagian agak maju dikit. Kandangnya pendek ya teman-teman, cuman berapa pelong ini. Nah, ini sudah nggak dapet import lagi nih. 400 ya, 500 ya. Ya oke, ya itulah 480 CFM ya, maka 500an lah ya, naik turun. Coba bagian tengah sini Mas. Nah, kalau tengah ya bagus ya teman-teman ya, kalau tengah ya. Nah, ini di angka 600an ya. Meter per detiknya Mas, coba Mas. Ya, di angka 3 ya teman-teman ya. 3 meter per detik. Sebelah sana coba kita ratain. Kita kalau ukur itu sebenarnya 9 titik ya teman-teman. Jadi depan, tengah, dan belakang ya. Oke, diangkat. Wah, itu apa itu? Nah, itu kalau CFM-nya sama ya, hampir sama ya teman-teman dengan yang sebelah sana ya. Jadi di angka 400 ya 440 lah ya.
440 450 cfm. Oke, sekarang lanjut deket blower. Wah, kalau deket blower ya kenceng ya. Ya, itu di angka 3 ya untuk menit per. Nah, itu CFM nya di angka 650 ya. Itu ya. Oke, sekarang coba ujung tengah. Kalau tengah pasti kenceng, tapi kalau bagian sini tetap kenceng ya teman-teman ya, soalnya deket sama blower. Nah itu ya 600 ya teman-teman. Kalau di depan blower itu inlet di depan blower itu kenceng banget. Coba mas diukur mas di dekat blowernya itu mas, berapa itu mas? Ya, 8,7 meter per detik ya. Kalau CFM nya mas, coba mas 1600. ya, di angka 1700 ya. Ya itu dia. Ini untuk kemampuan blower ini teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Nah, kalian sudah lihat kan. Nah, kalau lantai 2 lebih bagus lagi, karena untuk lantai 2 itu kan lebih pendek ya, untuk settingan ruangannya itu lebih pendek. Karena apa? Nah, karena untuk lantai 1 ini kan ada ini ya, ada balok lantainya ya, balok lantai 2 ini untuk IWF-nya ini ya teman-teman. Jadi ini kita tinggikan. Jadi kalau total dari lantai sampai dengan ini ya, ini di angka 2 meter teman-teman. Nah, tapi kalau dengan diukur dari lantai dengan IWF-nya ini itu di angka 185 begitu ya. Nah, makanya untuk kalau di lantai 2 itu kan langsung dengan plafon ya, jadi itu 185 persis. Nah, jadi anginnya itu bisa lebih kenceng di lantai 2 daripada di lantai 1 begitu. Nah. Ini kalau hitungan saya itu besok kalau dengan diisi standar dengan populasi 15 ekor per meternya begitu teman-teman. 15 ekor per meter itu untuk dengan menggunakan blower 4 pun itu sudah cukup ya gitu. Nanti yang blower 1, yang blower kelimanya itu bisa buat rolling begitu ya. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk review kandang di sini. Mohon maaf sekali kalau sudah lama tidak upload karena memang saya agak sibuk. Kebetulan besok ada project kita itu ada di Bangka, ada di Pekanbaru, dan kemarin yang di Cianjur itu belum sempat saya review juga. Punya bapak, lupa saya, bapak siapa ya, saya lupa. Nah, itu belum sempat saya review. Mungkin next time kalau saya ada waktu tetap akan saya review ya, begitu. Nah, di Sumedang juga ada satu lagi teman-teman, cuman belum sempat saya review juga. Oke, mungkin itu ya teman-teman, sedikit review kandang di Kendal versi medium semi hemat gitu ya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Mungkin sedikit membantu bagi kalian yang ingin membuat kandang kroso seperti ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian dan semoga bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar mendapatkan info terbaru dari kita. Jangan lupa kalian yang ingin berbincang-bincang atau ingin ngobrol masalah pembuatan kandang bisa langsung hubungi nomor kita yang ada di kolom deskripsi atau di dalam video ini. Begitu teman-teman. Akhir kata, sekian dan terima kasih.